Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu, kita semua banyak milik rezekinya, amin ya robbal alamin. Langsung aja ke pembahasannya, yaitu cara pinjol selalu di ACC, cara mengajukan pinjaman selalu disetujui ya teman-teman. Nah, mungkin kalian pernah cari aplikasi di Play Store dengan kata pencarian pinjam uang mudah cair, pinjam uang online langsung cair ya. Tapi kenyataannya pas pendaftaran itu selalu tidak disetujui teman-teman. Nah, gimana caranya agar pendaftarannya itu selalu disetujui ya teman-teman? Contohnya di salah satu aplikasi yang sudah pernah aku coba ini, aku seringnya disetujui ya teman-teman, meskipun limitnya itu tidak besar teman-teman ya. Seperti di Shopee Pay Later ya, di sini kita coba lihat untuk limitnya dapatnya 1.500.000, dan untuk di Tokopedia Card juga aku dapat limitnya 10 juta nih teman-teman. Kemudian di Akulaku juga aku punya pinjaman nih teman-teman ya. Di Pay Later-nya kita lihat dulu ya. Nah, di sini untuk Pay Later aku laku 1.900.000, dan di bagian pinjaman juga aku punya tagihan. Lalu gimana caranya Bang agar pengajuannya itu selalu disetujui ya? Nah, yang pertama di sini teman-teman, kita harus patuhi persyaratan di pinjolnya teman-teman ya. Nah, di sini juga di TikTok Pay Later aku punya limit ya. Nah, semisalkan kalian mau daftar sebuah pinjol ataupun pay later, itu kalian baca dulu persyaratannya. Nah, terutama di sini untuk minimal usia ya. Biasanya ketika pendaftaran minimal usianya itu ada teman-teman, ada yang 18 tahun, ada juga yang minimalnya 21 tahun. Jadi kalau semisalkan si pinjolnya ini minimal umur yang bisa mendaftarnya 21 tahun, mau daftar berapa kali pun kalau usia kalian belum mencukupi itu tidak akan di ACC ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua untuk wilayah teman-teman. Biasanya ada sebuah aplikasi pinjaman online, wilayahnya yaitu belum mencakup se-Indonesia teman-teman ya. Jadi mau usia kalian sudah mencukupi 21 tahun dan data kalian juga bagus, belum pernah galbay ya, belum ada tunggakan. Kalau kalian daftarnya di aplikasi yang belum mencakup se-Indonesia, hanya wilayah tertentu, maka pendaftaran kalian juga bakalan ditolak ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya agar pengajuannya itu disetujui, tentunya kalian pilih pinjaman aplikasinya nih teman-teman ya. Di Play Store ini ada yang legal, ada juga yang ilegal. Kalau kalian datanya bagus, kalian pilihnya yang legal aja ya, yang sudah resmi. Nah, di sini teman-teman, yaitu potensi untuk disetujui itu datanya harus bagus ya. Yaitu belum pernah galbay, belum ada tunggakan di aplikasi-aplikasi lain, maka teman-teman ketika kalian mendaftar itu bakalan disetujui ya. Nah, kalau datanya sudah bagus, umurnya juga sudah mencukupi, dan wilayah pinjamannya juga mencakup, maka teman-teman potensi untuk disetujuinya itu lebih besar. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, untuk pendaftaran agar disetujui, yaitu teman-teman pengisian data. Jadi ketika pengisian data itu harus lengkap ya teman-teman, seperti nama, kemudian upload foto KTP, alamat juga harus sesuai ya teman-teman, harus jelas, dan juga ketika mencantumkan nomor rekening itu harus nama sendiri. Jadi banyak faktor ya teman-teman kenapa pinjamannya tidak disetujui. Nah, kalau semisalkan data kalian kurang bagus nih, tapi cukup umur 21 tahun, kemudian juga wilayah pinjaman online-nya mencakup di daerah kalian, tapi datanya kurang bagus, kalian carinya pinjol yang belum resmi ya teman-teman, banyak banget di Play Store. Nah, sampai di sini aku nggak ngerekomendasiin sih buat teman-teman yang mau daftar pinjaman online ya, karena lebih baik kalau misalkan ada solusi yang lain, kalian cari solusi yang lain aja, jangan pinjol ya teman-teman. Di sini aku hanya sebatas berbagi pengalaman aja tentang pinjol kenapa selalu ditolak, padahal data bagus, cukup umur. Jadi ada beberapa faktor ya. Kemudian di pinjol yang tidak resmi ya teman-teman, yang belum OJK, kenapa tidak disetujui? Nah, kalau untuk pinjol yang seperti itu, yang penting handphone kalian itu handphone resmi kalian teman-teman, yang banyak foto-fotonya, kemudian banyak kontaknya, itu juga berpotensi untuk disetujui atau tidaknya.
Dan ketika kita mengisi data teman-teman ya, baik yang legal maupun ilegal, itu kontak darurat itu penting banget ya teman-teman. Jangan asal isi nomor handphone yang tidak aktif. Jadi usahakan ketika isi kontak darurat itu nomornya yang aktif. Biasanya ada yang otomatis ditelepon apakah aktif atau tidak ya teman-teman. Dengan cara mungkin miss call aja, tidak niat nelpon teman-teman, untuk menandakan apakah nomor kontak daruratnya aktif atau tidak. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman, karena data aku juga nggak lumayan bagus, jadi dapat limitnya kecil-kecil nih. Dengan umur sudah cukup dan juga ngisi datanya benar, pasti disetujui ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Gunakan dengan bijak buat teman-teman. Jika dapatkan limit jangan senang dulu, karena ini adalah hutang yang nantinya kita punya beban setiap bulan harus bayar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.